Mota ubah taktik demi maksimalkan Vlahovic dan Kolo Muani. Malaysia resmi pindah ke PSV. City jadi tim terboros di bursa transfer Januari. Boli diduga jadi calon tiket Liga Inggris. Rilis squad Piala Asia U20, Coach Indra coret 13 pemain. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dalam lanjutan pertandingan perempat final Copa del Rey, Atletico Madrid pesta 5 gol tanpa balas ke gawang Getafe. Gol dicetak oleh Bres Juliano Simeone menit 8 dan 17. Samuel Diaz Lino menit 42. Angel Korea menit 78 dan Alexander Sørloth menit 86. Dengan kemenangan ini Atletico melaju ke babak semifinal dan akan menghadapi Real Madrid atau Leganes yang baru akan bermain besok. Sementara dari perempat final Coppa Italia, Atalanta justru kalah 1-0 dari Bologna. Gol Santiago Castro jadi satu-satunya yang tercipta di laga ini. Kemenangan ini bikin Bologna melaju ke babak semifinal dan akan melawan Juventus atau Empoli yang baru akan bertanding akhir Februari nanti. Masih seputar Coppa Italia, pelatih AS Roma Claudio Ranieri kabarnya cukup percaya diri meski akan menghadapi AC Milan di perempat final. Dilansir Football Italia, Ranieri memprediksi laga dini hari nanti akan berjalan alot. Apalagi Milan sudah menambah banyak pemain baru di bursa transfer musim dingin. Meski demikian, Ranieri yakin dengan komposisi pemain yang dimilikinya. Ranieri berjanji bahwa anak asuhnya akan bermain bagus dan mengalahkan Milan. Sama halnya dengan Milan, Ranieri juga puas dengan kelihatan Roma di bursa transfer kemarin. Jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi soal laga besok. Masih dari sepak bola Italia, pelatih Juventus Thiago Motta kabarnya akan memutar otak lagi untuk menyusun ulang strategi permainannya. Dilansir Football Italia, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan materi pemain yang ada, terutama untuk memaksimalkan peran Dusan Vlahovic dan Randal Kolo Muani di lini depan. Menurut laporan, meski sudah ada Kolo Muani, Motta diminta oleh manajemen untuk tidak menyia-nyiakan Vlahovic. Maka dari itu Motta dituntut untuk bisa mengimplementasikan permainan yang tepat untuk memaksimalkan potensi kedua pemain tersebut. Masih dari Juventus, di menit-menit akhir bursa transfer Januari kemarin, ternyata Manchester United datang untuk menawar salah satu gelandangnya. Dilansir Football Italia, United datang untuk menanyakan ketersediaan Douglas Luiz. United bahkan sudah membawa proposal tawarannya. Namun raksasa Italia itu menolak mentah-mentah pendekatan yang dilakukan MU. Sinyonya tua memilih untuk mempertahankan Luiz usai kehilangan Nicolo Fagioli yang dilepas ke Fiorentina. Dari Italia kita ke Inggris untuk membahas Manchester United yang kembali melepas pemainnya. Kali ini yang harus dikorbankan adalah Tyrell Malacia. Dilansir ESPN, pemain yang sempat mengalami cedera panjang itu telah resmi berseragam PSV Eindhoven musim ini. Menurut laporan, Malacia bergabung klub Belanda itu dengan status pinjaman hingga akhir musim. Dalam kontraknya, United memasukkan opsi pembelian di akhir masa peminjaman dengan harga 10 juta euro. United juga akan mendapatkan pembagian hasil sebesar 30% jika PSV menjual Malacia. Masih seputar pemain yang dipinjamkan oleh MU, ada Marcus Rashford yang kabarnya justru mengalami kerugian ketika bergabung dengan Aston Villa. Dilansir Mirror, karena pindah ke Villa, Rashford akan mendapat pemangkasan gaji dari sponsornya Nike. Sebelumnya Nike telah menganggap MU sebagai klub kelas A, jadi Rashford akan mendapat gaji tinggi dan kontrak eksklusif sebagai brand ambassador. Namun karena sudah pindah ke klub yang levelnya lebih rendah, Rashford kabarnya akan mengalami penurunan gaji yang sangat drastis. Kabarnya Rashford akan mengalami kerugian sekitar 1,5 juta euro. Selain itu, Nike juga bisa menuntut sang pemain untuk mengembalikan sebagian gaji yang sudah dibayarkan selama 4 tahun terakhir. Sebab pemain yang tidak bermain di klub Serie A hanya akan mendapat 50.000 euro saja.
Bergeser ke tetangga, ada Manchester City yang sah menjadi klub terboros di bursa transfer bulan Januari ini. Bukan hanya di Eropa, City dilaporkan jadi klub terboros di dunia. Kabar ini diungkapkan oleh Football 365. City setidaknya menggelontorkan 181,6 juta pound untuk mendatangkan 5 pemain. Itu jadi yang tertinggi. Pemain termahal yang didatangkan City pada Januari ini adalah Omar Marmoush dengan 75 juta euro, sedangkan urutan kedua ditempati oleh Al Nassr dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 64 juta pound. Sebagian besar dihabiskan untuk mendatangkan John Duran dari Aston Villa. Masih seputar Inggris, tapi kali ini berita datang dari London, pemilik Chelsea. Todd Boehly diduga terlibat dalam praktek ilegal dalam penjualan tiket pertandingan Liga Inggris. Dilansir Daily Mail, Boehly dilaporkan menjadi salah satu pemilik situs web tidak resmi atau ilegal yang menjual kembali tiket Liga Inggris kepada turis asing. Platform yang bernama Vivid Seats itu kabarnya mengambil komisi sebesar 10% dan biaya pelayanan yang sangat besar. Praktik semacam ini jelas dikecam oleh banyak pihak termasuk Chelsea itu sendiri. Sebab calon tiket sudah terbukti menjadi masalah besar bagi sepak bola Inggris. Bahkan ada sanksi hukum yang bisa diterapkan kepada orang-orang yang mengambil untung dari praktik ilegal ini. Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol untuk membahas pemain incaran Real Madrid, Alphonso Davies. Dilansir BBC, sempat jadi target utama Madrid dalam beberapa bulan terakhir, Davies justru dilaporkan telah menandatangani kontrak baru bersama Bayern Munchen. Raksasa Bundesliga itu baru saja mengumumkan bahwa pemain internasional Kanada itu telah menandatangani kontrak baru yang berdurasi hingga 2030 mendatang. Dengan begitu, semakin kecil kemungkinan bagi Madrid untuk mendapatkan jasa Davies. Tanggal 5 Februari 2025, Cristiano Ronaldo telah resmi menginjak usia 40 tahun. Real Madrid selaku mantan klub pun memberikan tribute sekaligus ucapan khusus kepada sang mega bintang. Dikutip dari Football Espana, Madrid mengirimkan pesan hangat melalui media sosial. Pesan itu berisi ucapan selamat ulang tahun dan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya kepada klub. Semua penggemar Real Madrid bangga padamu, legenda, dan apa yang kau wakili dalam sejarah kita. Semoga harimu menyenangkan bersama keluarga dan orang-orang yang kau cintai, tulis akun media sosial Real Madrid. Masih soal sepak bola Spanyol, kontroversi soal kinerja wasit La Liga pun kabarnya berlanjut. Menurut Football Espana, Komite Wasit atau CTA telah mengadakan rapat darurat usai menerima protes dari beberapa klub. Presiden CTA Luis Medina Cantalio mengungkapkan rasa frustasinya terhadap beberapa pengambilan keputusan di La Liga dan Segunda. Kabarnya Komite Wasit telah mengantongi beberapa nama wasit termasuk wasit di pertandingan antara lain Real Madrid melawan Espanyol untuk dievaluasi. Dalam waktu dekat mereka akan segera dijatuhi skorsing demi memberikan efek jerah. Setelah berkeliling Eropa, kini kita akan membahas sepak bola Indonesia. PSSI kabarnya telah menunjuk pelatih kiper baru untuk bergabung dengan gerbong pelatih Belanda di Timnas Indonesia. Dilansir CNN Indonesia, Sumarji selaku manajer tim nasional telah mengkonfirmasi hal tersebut. Dirinya mengatakan bahwa Sjoerd Wodenberg resmi menjadi pelatih kiper Timnas Indonesia. Pria asal Belanda itu kini berstatus sebagai pelatih kiper di Dewa United. Wodenberg telah mengantongi lisensi kepelatihan di UEFA B pada 2007. Kemudian pada 2014 dia berhasil mendapatkan lisensi UEFA A untuk posisi pelatih kiper. Pengalamannya pun terbilang oke. Wodenberg pernah menjadi kiper di Go Ahead Eagles dan menjadi scouting khusus kiper di Ajax Youth. Masih dari tim nasional senior, ada Calvin Verdonk yang performanya menarik perhatian legenda Belanda dan Real Madrid, Rafael van der Vaart. Dilansir Kompas, Verdonk tampil apik saat membantu Ineos Nijmegen menahan imbang PSV Eindhoven, pemimpin klasemen Eredivisie dengan skor 3-3. Di laga tersebut, Ineos melakukan comeback mengesankan dan terhindar dari kekalahan. Nah, Rafael yang menghadiri acara Forza NEC dari program Studio Football Nos menggarisbawahi performa Verdonk. Rafael merasa Verdonk adalah bek kiri yang komplit, bagus dalam mengumpan, menyerang, dan situasi 1 lawan 1. Rafael bahkan merekomendasikan Verdonk untuk pindah ke klub dan liga yang lebih baik dari Eredivisie. Sementara dari Timnas Indonesia U20, PSSI telah mengumumkan 23 pemain yang akan menjadi bagian Indonesia ke Piala Asia U20 yang akan berlangsung 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Menurut CNN Indonesia, setidaknya terdapat 13 pemain yang tidak dibawa ke Piala Asia U20 setelah sempat ikut pemusatan latihan. Menariknya, nama-nama yang dicoret adalah nama-nama yang sempat jadi andalan. Sebut saja seperti Arkan Kaka, Vigo Dennis, dan Matthew Baker. Mereka gagal berangkat ke Cina untuk membantu Timnas Indonesia di Piala Asia U20.
Sedangkan dari negara tetangga, ada Malaysia yang dikabarkan ketahuan mencontek strategi timnas Indonesia lagi. Dilansir Super Bowl, Malaysia dikabarkan sedang menyaring bakat dan pemain keturunan dari Belanda. CEO timnas Malaysia, Rob Friend, menegaskan bahwa upaya memboyong pemain keturunan asal Belanda tersebut sudah dalam tahap akhir. Publik Belanda pun mengendus niat Malaysia tersebut. Melalui salah satu media lokalnya, Belanda menyebut Malaysia mencontek Indonesia. Media Belanda Football Zone bahkan menyebut tidak hanya satu, tapi 3 pemain keturunan Belanda yang tengah dibujuk Malaysia. Sempat gagal tes medis di RB Leipzig, Noah Okafor yang sudah tidak masuk rencana AC Milan akhirnya menemukan klub baru. Napoli jadi klub yang mau menampungnya. Dilansir Football Italia, Napoli yang sedang mencari pengganti Maradona sebetulnya sangat menginginkan Alejandro Garnacho. Namun kesepakatan dengan Manchester United tak kunjung tercapai. Alhasil Okafor jadi plan B Napoli. Okafor bergabung Napoli dengan status pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim sebesar 23 juta euro. Tak cuma Noah Okafor, AC Milan juga membiarkan Ismail Bennacer pergi meninggalkan San Siro. Dilansir Football Italia, Milan melepas Bennacer ke Marseille dengan status pinjaman. Milan juga memasukkan klausul opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Menurut laporan, perjanjiannya adalah klub Prancis membayar biaya pinjaman sebesar 1 juta euro, lalu ada opsi untuk mempermanenkan Bennacer pada bulan Juli 2025 dengan biaya tambahan sebesar 12 juta euro plus bonus yang berkisar 3 juta euro. Selain menjual pemain, Milan juga mendatangkan pemain baru. Dilansir Sempre Milan, Rossoneri mendapatkan Riccardo Sottil dari Fiorentina. Menurut laporan, sang pemain akan bergabung Milan dengan status pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Nantinya jika Milan berniat untuk mempermanenkan Sottil, maka harus membayarkan 10 juta euro ke La Viola. Sottil akan diplot sebagai pengganti Alvaro Morata yang memutuskan hengkang ke Galatasaray. Masih dari Serie A, ada Como yang baru saja mengumumkan kepergian kiper kelahiran Indonesia, Emil Audero Mulyadi. Dilansir dari situs resmi Como, Emil akan menghabiskan sisa musim 2024-25 di klub Serie B, Palermo, sebagai pemain pinjaman. Kepindahan ke Palermo diharapkan bisa menjadi opsi terbaik bagi Emil Audero untuk terus mendapatkan jam terbang. Sebab di Como, dirinya hanya menjadi kiper pelapis. Sejauh ini pemain 28 tahun itu baru dimainkan 8 kali di Serie A Italia. Pihak Como pun mendoakan yang terbaik untuk perkembangan karir Emil di Como. Dari Italia kita bergeser ke Inggris untuk membahas transfer pemain Aston Villa. Setelah mendapatkan Marcus Rashford dari Manchester United, Villa langsung mengumumkan kepindahan Marco Asensio dari PSG. Dilansir Daily Mail, Asensio bergabung dengan skuad asuhan Unai Emery dengan status pinjaman. Tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan itu, dan Villa dilaporkan akan menanggung gaji Asensio. Mendatangkan Asensio adalah salah satu upaya untuk menambal lubang yang ditinggalkan oleh John Duran yang memutuskan hengkang ke Al Nassr. Willian, yang masih berstatus tanpa klub, akan segera mendapatkan klub baru. Menariknya, klub yang menggait Willian adalah klub baru rasa lama. Dilansir Football 365, bukan Chelsea melainkan Fulham yang menyetujui kesepakatan untuk membawa pulang Willian. Pemain berusia 36 tahun itu menghabiskan 2 tahun bersama Fulham antara 2022 hingga 2024 setelah sebelumnya pernah bermain di Chelsea dan Arsenal. Willian kabarnya akan melakoni serangkaian tes medis hari ini. Fulham tak terlalu buru-buru menyelesaikan transfer karena sang pemain masih berstatus bebas transfer. Bergeser ke Manchester United, Ruben Amorim kabarnya akan sedikit bereksperimen dengan pemainnya. Hal ini karena klub telah banyak melepas pemain depan setelah kepergian Marcus Rashford dan Anthony. Artinya, hanya ada 4 pemain penyerang di skuad MU saat ini. Dilansir Goal, pemain yang akan jadi bahan eksperimennya adalah Kobbie Mainoo. Gelandang berkebangsaan Inggris itu akan dicoba untuk dimainkan lebih menyerang sebagai pemain nomor 10 atau bahkan seorang striker nomor 9. Mampir sebentar ke Liga Spanyol, ada Getafe yang baru saja mengamankan jasa veteran tim nasional Spanyol, Juan Bernat. Dilansir Football Espana, kepindahan ini cukup menarik karena sebelumnya Bernat baru saja merampungkan kepindahan ke Villarreal pada Januari kemarin. Baru beberapa hari jadi pemain Villarreal, Bernat pun memutuskan pindah lagi. Alhasil Bernat pun menerima tawaran Getafe. Bernat bergabung dengan status bebas transfer dan menandatangani kontrak berdurasi 6 bulan di Getafe.
Sementara dari Indonesia, 3 calon pemain timnas Indonesia yakni Ole Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks kabarnya akan segera ambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Dilansir Sport Detik, sumpah akan diadakan di London. Untuk tanggalnya tetap sama, yakni 8 Februari. Informasi itu disampaikan Menpora Dito Aryo Tejo, usai Ole dan kawan-kawan mendapat rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI dari Komisi 10 DPR RI. Namun sebelum mengucap sumpah, ketiga pemain itu harus menunggu turunnya keputusan Presiden terlebih dahulu. Masih seputar timnas Indonesia, PSSI kabarnya akan membujuk salah satu staf era Sintayong untuk kembali bekerja di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Lantas siapakah staf tersebut? Menurut Bola Sport, staf yang dimaksud adalah staf fisioterapis Choi Ju-yong. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji, mengatakan ia mendapatkan arahan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menghubungi Choi Ju-yong lagi. Namun belum jelas apakah Choi akan aktif di tim nasional senior atau kelompok umur.